Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati dalam kasih Yesus, kita belum lupa dengan seorang anak SD ya, yang bernyanyi di depan Presiden Jokowi dengan lagunya Ojo dibanding-bandingke. Gak usah kita nyanyikan ya. Saya juga gak hafal lagunya. Tapi kalau kita mau jujur, kita memang sering terjebak ke dalam sebuah situasi membanding-bandingkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ada orang yang mengatakan, gak ada pun perbandingan. Orang tetap juga mencari perbandingan. Tidak ada pun yang mau dibandingkan, tetap saja orang mau mencari perbandingan itu. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan ini ditulis, Paulus juga mendengarkan ada perselisihan, ada keberadaan yang membanding-bandingkan yang terjadi di jemaat Korintus ketika itu, dan dia mendengarnya dari keluarga Kloe. Bagaimana situasi itu terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu? Apa pasalnya? Apa situasinya? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ternyata ada di sana yang mengagungkan dengan mengatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Mulai mereka terjebak dengan membanding-bandingkan, bahkan mulai mereka terjebak di dalam pekultusan antara Apolos dan Paulus sendiri. Apakah itu sesuatu hal yang baik? Paulus mengatakan dengan lantang, kalau iri hati, kalau perselisihan, kalau apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka dengan mengatakan, aku dari golongan ini, engkau dari golongan itu, aku mengikut ini, guruku ini, dan lain sebagainya.
itu adalah tanda-tanda ketidakdewasaan iman. Di tengah-tengah kehidupan orang Korintus, jemaat Korintus ketika itu. Dan Paulus mengatakan bahwa itu adalah sifat-sifat manusia duniawi. Sebab manusia duniawi lah yang mengandalkan egonya, yang mengatakan bahwa dirinya lah lebih baik, yang mengandalkan keangkuhan, kesombongan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau manusia rohani, dia pasti tidak pernah berpikir tentang hal itu. Manusia rohani bisa kita compare dengan apa yang dikatakan oleh Galatia 5 itu. Dan itu sering menjadi bagian dari orang-orang yang mengatakan di dalam sebuah persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita. Suka membanding-bandingkan, berselisih, iri hati, dan terjebak kepada pengkultusan. Dan hal yang lebih menganehkan adalah apa yang menjadi jawaban seorang Paulus. Paulus mengatakan, benar aku yang menanam. Sebab Paulus yang pertama memberitakan Injil di Korintus. Tapi Apolos menyiram. Apa yang kita lihat di dalam kalimat itu? Tidak lain adalah tak sedikit pun ada iri hati itu. Tak sedikit pun Paulus merasa bahwa Apolos itu adalah saingan. Atau seseorang yang mencoba menghambat nama besarnya di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Dan ini adalah contoh pemberita, dan ini adalah contoh hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tidak merasa bahwa orang lain yang mungkin memiliki, katakanlah talenta, yang mungkin memiliki pekerjaan, pelayanan yang sama, bahkan mungkin menurut orang lain lebih hebat atau lebih gimana. Karena memang Apolos diberitakan itu jauh lebih lebih pintar berkhotbah, lebih pintar mengolah kata menjadi sesuatu yang mengenakan. Ya, mungkin ada sebagian orang merasa lebih enak mendengarkan Apolos daripada Paulus itu. Tapi lihatlah, Paulus tidak pernah merasa kecil. Bahkan lagi-lagi Paulus tidak pernah merasa Apolos menjadi saingan dari seorang Apolos dan merasakan bahwa Apolos itu menjadi batu sandungan bagi dirinya. Dan hal yang kedua, ketika Paulus mengatakan hal itu, tidak sedikit pun kita melihat ada kemarahan di dalam diri seorang Paulus. Tak sedikit pun dia marah. Bahkan dia menjelaskan dengan baik. Artinya apa? Paulus menjelaskan dengan hal luar biasa dengan mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Paulus mengambil contoh di dalam dunia pertanian. Dan mungkin itu menjadi contoh yang sederhana yang bisa diterima oleh jemaat ketika itu. Tapi Paulus mengatakan, bukan persoalan yang menanam atau menyiram. Tapi yang terutama adalah siapa yang memberi pertumbuhan. Sampai 2 kali Paulus mengatakan Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Allah lah kunci dari segala sesuatunya. Paulus dan Apolos hanyalah alat, hanyalah kawan, hanyalah mitra dari Allah itu sendiri. Tapi proses pertumbuhan itu ada di dalam Allah semata. Dan itulah yang ketiga yang mau dinyatakan oleh Paulus. Kalau ada pun yang mau dikultuskan, kalau ada pun yang mau dibanggakan, bukan membanggakan Apolos atau membanggakan Paulus sendiri. Tapi banggakanlah Allahmu, Yesusmu yang memberikan pertumbuhan itu di dalam kehidupan kita. Lihatlah
Paulus pun ternyata mengajarkan kita untuk tidak pernah mengkultuskan seseorang di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah beberapa orang, beberapa jiwa yang akhirnya terjatuh, terjerembab karena mengkultuskan seseorang, mengkultuskan pendeta, mengkultuskan yang dinyatakan hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, akhirnya terjebak dan akhirnya hancur. Bukan lagi mendengar firman Tuhan, tapi mendengar apa yang dia sebutkan di dalam kehidupannya. Padahal kita tahu, kita mengimani bahwa hamba Tuhan itu hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Tapi Tuhanlah segala-galanya. Bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana mungkin gampang untuk memahaminya. Kita mungkin menaburkan benih. Kita mungkin menyirami. Tapi lihatlah ketika kita tidur, seperti seorang petani, dia tidur, lalu dia besok bangun pagi, dia melihat ada kecambah yang bertumbuh. Dan itulah pekerjaan karya Allah. Itulah bukti nyata karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya lagi-lagi Paulus mengatakan, buanglah, hilangkanlah iri hati dan perselisihan itu. Dan jadilah dewasa di dalam imanmu. Dewasalah di dalam melakukan Taurat Tuhan di dalam kehidupan kita. Membacanya, merenungkannya, memeliharanya di dalam kehidupan kita. Sehingga iri hati dan perselisihan tidak pernah terjadi, bahkan singgah di dalam hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini, lihatlah, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Apa yang mau dinyatakan di sana? Mungkin, sekali lagi mungkin. Seseorang itu berbeda dengan seorang yang lain. Baik itu di dalam talenta, baik itu di dalam karisma atau apapun itu. Tapi percayalah, itu semua sumbernya adalah Tuhan. Dan siapapun itu akan mendapatkan upah yang ditentukan oleh Allah itu sendiri seturut dengan apa yang dilakukannya. Kalaupun ada seseorang yang mungkin menyalahgunakan pemanggilan pemilihan Allah di dalam dirinya untuk mendapatkan pengkultusan itu, percayalah dia akan mendapatkan upahnya. Maka Paulus menegaskannya, kami adalah kawan sekerja Allah, bukan lawan sekerja Allah. Jemaat adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tapi kepala dari gereja itu adalah Allah itu sendiri. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang bisa kita petik? Saya ambil 5 hal menjadi refleksinya. Yang pertama, buanglah iri hati, kedengkian, dan setiap perselisihan. Sebab itu adalah bibit-bibit perpecahan di dalam tubuh gereja. Yang kedua, percayakanlah imanmu kepada Yesus, bukan kepada hamba-hambanya, pendeta, evangelis, penginjil, atau apapun itu. Sebab mereka juga adalah manusia, mungkin salah, bahkan pribadi yang berdosa. Tapi satu hal yang pasti, Yesusmu tidak berdosa. Lalu apa yang ketiga? Jangan terjebak kepada pengkultusan pribadi dalam ikut Yesus, siapapun itu. Kalau ada yang harus dikultuskan, kultuskanlah Yesus itu, idolakanlah Yesus itu. Maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Yang keempat, jadilah kawan sekerja Allah, bukan lawan sekerja Allah. Jadilah tim yang solid dengan memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Dan bersyukurlah kalau Tuhan masih mau memakaimu menjadi alatnya. Itu yang terpenting. Yang terakhir, kelima, ingatlah satu hal yang pasti, pertumbuhan ada di tangan Tuhan. Aku, saya, kita semua hanya pekerja di pohon anggurnya. Kalau ada jemaat, jemaatlah ladang itu. Tapi hamba Tuhan itu adalah pekerja, kawan sekerja Allah. Maka jadilah mitranya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik dan selalu baik hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan pribadi yang menjauh dari iri hati dan perselisihan. Hanya karena kuat kasih-Mu dan damai-Mu yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.